Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspedisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata dengan judul Petaka Setelah Membuang Pembalut di Gunung. Dan cerita ini atau kisah ini dialami seorang narasumber sepasang pengantin baru, sebut namanya, memang asli namanya Budi, dan istrinya bernama Ratna. Beliau menikah sudah hampir 3 bulan dan beliau masih dalam rangka bulan madu atau honeymoon. Jadi beliau sengaja melakukan camping di salah satu gunung dan disitulah petaka mulai terjadi. Nah pemirsa, sebelum ke ceritanya kami mohon dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan inilah ceritanya. Budi dan Ratna sudah 3 bulan menikah. Beliau merencanakan untuk mendaki atau ngecamp di salah satu gunung yang mana beliau tahu tempat camp tersebut dari para tetangga-tetangganya yang memang sering ngecamp di salah satu gunung tersebut, dan beliau pun berniat untuk melakukan camp satu malam di gunung tersebut tanpa membawa alat-alat, tanpa membawa tenda, tanpa membawa logistik, dan tanpa membawa peralatan masak-masak. Karena memang kata tetangganya di gunung tersebut ada tersedia penyewaan tenda dan bisa membeli nasi liwet atau makan juga bisa dibeli di warung yang ada di sekitaran lokasi tersebut. Nah mereka pun lalu berangkat menggunakan sepeda motor ke lokasi tersebut, dan mereka memarkirkan motornya di lokasi, bukan di lokasi, di sebelum naik ke gunung. Dan setelah mereka menitipkan motor di tempat parkiran, mereka pun berdua berjalan menuju ke lokasi camp tersebut. Ternyata saat mereka mendaki atau naik ke gunung, tidak cuma mereka berdua, namun banyak juga dari pengunjung-pengunjung lain yang datang, sehingga Budi dan Ratna tidak merasa ketakutan atau tidak merasa takut berjalan ke area gunung dan tidak merasakan capek karena banyak canda atau banyak ngobrol dengan pendaki-pendaki lain. Nah pemirsa, saat mereka mendaki itu diawali sekitar jam 3 sore dan nyampe ke lokasi tersebut atau ke lokasi camp tersebut sekitar jam 6 atau selepas maghrib. Sesampainya di lokasi, Budi pun mendatangi tempat penyewaan tenda dan mereka pun menyewa satu buah tenda, satu buah tikar, dan juga menyewa satu buah selimut, pemirsa. Nah mereka pun lalu membawa dan mencari tempat camp yang cocok atau yang nyaman, karena memang saat itu di lokasi tenda, di lokasi camping tersebut sudah penuh, sudah banyak dari pendatang-pendatang dari daerah lain, pemirsa. Jadi waktu itu Budi mencari lokasi untuk mendirikan tenda yang ada hanya satu tempat, yaitu di pinggiran dekat ke hutan, pemirsa. Jadi dekat ke hutan belantara. Namun dari mereka mendirikan tenda itu tidak jauh jaraknya kepada tenda-tenda yang lain, mungkin hanya sekitar 20 langkah. Lalu Budi pun mendirikan tenda di lokasi tersebut, dan setelah mereka mendirikan tenda lalu mereka memasang lampu di luar, karena memang lampu tersebut juga disewa dari tukang tenda yang mereka sewa. Lalu mereka masuk setelah maghrib itu, setelah mendirikan tenda mereka masuk lalu makan cemilan yang memang mereka bawa dari rumah dan juga air mineral. Tidak lupa Budi pun melakukan sholat maghrib dulu, namun Ratna tidak melakukan sholat karena memang Ratna sedang ada halangan atau sedang menstruasi. Jadi Ratna hanya diam duduk di dalam tenda, dan setelah Budi melakukan sholat maghrib, di situ Ratna mulai merasakan lapar, begitu juga Budi, dan mereka pun lalu mencari atau memesan ke salah satu warung, yaitu memesan nasi liwet. Nah namun ternyata pemirsa,
pemesanan nasi liwet itu sangat banyak sekali yang pesan, sehingga Budi dan Ratna harus menunggu lama. Jadi mereka pun kembali ke tenda untuk menunggu pesanan dari para pelanggan atau pendaki yang lain yang pesan. Jadi saat itu Budi harus menunggu beberapa lama lagi untuk mendapatkan nasi liwet tersebut. Jadi mereka pun kembali ke tenda, pemirsa. Siapa tahu mungkin sekitar jam 8 atau jam 9 pasti yang pesan nasi liwet tidak terlalu banyak, sehingga akan mempercepat prosesnya. Singkat cerita, sekitar jam 9 Budi pun berinisiatif untuk mengajak lagi Ratna memesan nasi liwet, namun saat itu Ratna menolak dengan alasan capek dan mau tiduran saja di dalam tenda. Nah, saat itu Budi pun berangkat untuk memesan nasi liwet ke warung yang lumayan jaraknya hampir sekitar 50 meter dan harus turun dari area camp tersebut. Sebelum berangkat, Budi pun menutup pintu tenda, meresleting pintu tenda dengan tujuan tidak ada binatang yang masuk atau tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan yang masuk ke dalam tenda, karena di dalam tenda itu cuma istrinya sendirian. Nah, pemirsa, setelah Budi keluar, setelah menutup pintu tenda, Budi pun berjalan untuk menuju ke salah satu warung pemesanan nasi liwet. Selang beberapa menit atau mungkin hampir 5 menit, kata Ratna, Budi keluar. Tiba-tiba Budi datang lagi membuka pintu tenda. Di situ Ratna mulai heran kenapa Budi sudah datang lagi, padahal jarak ke warung tersebut tidak mungkin secepat itu, apalagi harus menunggu nasi liwet yang dipesannya. Saat Ratna bertanya kepada Budi yang saat itu sudah masuk ke dalam tenda menanyakan nasi liwet, justru Budi malah langsung mendekap Ratna, pemirsa, mendekap Ratna, melucuti semua pakaian Ratna, dan langsung melakukan, mohon maaf, hubungan suami istri. Awalnya Ratna menolak karena tidak biasanya Budi mau melakukan hubungan seperti itu di saat Ratna sedang menstruasi atau datang bulan. Namun saat itu Ratna sempat menolak dan Ratna sempat bertanya kepada Budi supaya Budi tidak melakukan hal itu. Namun anehnya saat itu Budi malah terus memaksa Ratna untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, maka terjadilah hubungan suami istri, dan beberapa saat kemudian setelah selesai, lalu Budi pun keluar dari tenda dan menutup kembali pintu tendanya. Dan lalu tiba-tiba beberapa saat kemudian Budi yang asli datang membawa nasi liwet di dalam kastrol atau tempat liwet, membawa lauk pauk dan lain sebagainya di situ. Saat Budi membuka pintu tenda, di situ Budi hampir kaget karena melihat istrinya atau Ratna tidak memakai baju, hanya memakai BH, mohon maaf, dan tidak memakai celana panjang lagi. Yang tadinya memakai jaket, memakai celana jeans, namun saat Budi masuk ke dalam tenda, Ratna sudah tidak memakai jaket, hanya memakai BH, dan juga tidak memakai celana jeans, justru hanya memakai celana dalam. Di situ Budi sempat kaget, sempat heran dengan yang terjadi, namun di situ Budi tetap berpikiran positif, mungkin istrinya itu kegerahan atau merasa harudang, pemirsa. Jadi di situ lalu Budi mengajak Ratna keluar untuk makan di hadapan atau di depan tenda. Lalu Ratna pun kembali memakai jaket, memakai celana jeans, dan langsung keluar dan langsung makan. Nah, saat makan itu, pemirsa, Ratna mengeluh kepada Budi kalau di area sensitifnya, mohon maaf, merasakan sakit, pemirsa. Di situ Budi hanya mengucapkan mungkin itu dari efek menstruasinya, pemirsa. Nah, tapi Ratna berpikir dalam hatinya, karena kalau menstruasi
belum pernah merasakan sakit di saat menstruasi seperti ini. Itu pikiran Ratna. Setelah makan, mereka pun berbincang-bincang, bercerita, bernostalgia, menceritakan kisah-kisah awal pertemuannya atau kisah-kisah percintaannya, dan sampai jam 10 malam, alhamdulillah Ratna waktu itu sudah tidak merasakan sakit lagi di area sensitifnya. Dan mereka pun sekitar jam 11, mereka pun masuk tenda berniat untuk tidur. Karena rencana mereka keesokan harinya atau besoknya akan mendatangi salah satu curug yang ada di sekitaran area tersebut. Dan singkat cerita, mereka pun terlelap tidur, dan tiba-tiba saat itu Ratna terbangun karena ada suara bisikan, yang bisikannya itu adalah dari Budi, suaminya. Nah, saat itu Ratna melihat Budi keluar dari dalam tenda. Lalu setelah Budi keluar dari dalam tenda, Budi masuk lagi. Dan yang anehnya pemirsa, saat itu Budi sudah tidak mengenakan busana saat masuk ke dalam tenda tersebut. Jadi Budi itu telanjang bulat dan langsung kembali lagi mendekap tubuh Ratna dan mengajak untuk melakukan perbuatan persetubuhan atau hubungan suami istri. Di situ Ratna tidak bisa menolak karena mungkin itu adalah kewajiban. Jadi Ratna pun menikmati apa yang dilakukan Budi, meskipun Ratna di area sensitifnya masih ada rasa sakit sedikit. Nah, jadi pemirsa, saat Ratna sedang digauli oleh sosok Budi atau sosok suaminya itu, Ratna tidak sempat menoleh ke sampingnya, tidak menoleh kanan kiri. Jadi Ratna hanya memperhatikan reaksi atau wajah dari sosok Budi yang sedang menggaulinya atau melakukan hubungan suami istri. Beberapa saat kemudian setelah mereka melakukan hal itu, lalu sosok Budi keluar menutup kembali pintu tenda, dan anehnya saat itu Ratna menoleh ke samping, ternyata pemirsa, suaminya itu atau Budi tersebut sedang tidur terlelap sekali di sampingnya pemirsa. Di situ Ratna merasakan keanehan, mulai merasakan keganjilan dengan apa yang sedang atau yang baru saja terjadi. Jadi sangat aneh sekali, padahal jelas-jelas Ratna melihat suaminya melakukan hubungan suami istri kepadanya dan langsung keluar tanpa busana. Namun anehnya beberapa detik kemudian Ratna menoleh ke samping, Budi atau suaminya sudah berada di sampingnya sedang terlelap tidur. Dengan kejadian itu Ratna sangat cemas sekali, sangat was-was. Lalu Ratna membangunkan Budi. Waktu itu sekitar jam 1 dini hari pemirsa. Lalu Budi pun bangun menanyakan apa yang terjadi kepada Ratna, namun Ratna tidak mau menceritakan hal itu karena Ratna merasa takut. Ratna di situ menangis, dan lalu beberapa saat kemudian Ratna kesurupan pemirsa atau kerasukan. Di situ Budi panik, di situ Budi cemas, dan Budi langsung mencoba berlari ke tenda-tenda yang lain untuk meminta pertolongan kepada para pendaki yang lain. Beberapa saat kemudian datanglah para pendaki-pendaki yang lain dan juga pemilik dari warung penjual nasi liwet pun datang, dan alhamdulillah saat itu Ratna bisa disembuhkan atau bisa disadarkan kembali. Namun saat itu Ratna setelah sadar hanya diam, termenung seolah melongo dan tidak banyak berbicara. Nah, saat itu juga si pemilik atau pemilik warung nasi liwet itu menyuruh Budi cepat membawa pulang istrinya atau turun dari gunung tersebut. Jadi kebetulan si pemilik warung penjual nasi liwet tersebut memang termasuk orang pintar pemirsa. Jadi saat itu juga si pemilik warung tersebut menyuruh Budi untuk membawa istrinya turun, dan saat itu juga Budi berkemas-kemas memasukkan barang-barang yang dibawanya untuk segera turun. Namun saat itu Budi merasa tidak berani untuk turun sendirian dengan istrinya. Justru
diantar oleh beberapa pendaki yang lain dan diantar oleh orang tua yang ada di sana yang selalu menjaga di area tersebut. Lalu Budi pun turun dari gunung tersebut untuk menuju ke perkampungan. Nah, di situ si orang tua yang mengantarnya Budi dan istrinya turun gunung itu menyarankan Budi untuk tidak langsung pulang. Jadi menyarankan Budi untuk nginap di salah satu rumah warga yang memang saat itu sudah dipersiapkan oleh warga yang ada di bawah. Sesampainya di bawah atau di perkampungan, lalu Budi dan Ratna pun dibawa ke salah satu rumah warga untuk diistirahatkan karena tidak diperbolehkan untuk langsung pulang ke kampungnya atau ke daerah Budi. Jadi mereka pun disuruh menginap atau diam di salah satu rumah warga yang ada di perkampungan. Nah, pemirsa, saat di perkampungan atau di rumah warga tersebut, Ratna pun kembali kesurupan. Dan di situ, di dalam kesurupannya, jadi kesurupan salah satu makhluk yang mengatakan kalau Ratna itu sudah melakukan hal yang tidak sopan, yaitu membuang pembalut, mohon maaf, membuang bekas pembalut yang masih berlumuran si merah itu dilempar ke salah satu tempat di mana makhluk tersebut berada. Nah, jadi disitulah terbuka sudah. Jadi pemirsa, Ratna pun saat itu menceritakan apa yang terjadi persetubuhannya dengan sosok yang menyerupai suaminya. Ternyata memang benar itu bukan Budi atau bukan suaminya yang melakukan hal itu, ternyata dari makhluk yang ada di sekitaran itu yang merasa diperlakukan tidak baik oleh Ratna, yaitu membuang pembalut, bekas pembalut ke tempat atau ke lokasinya, ke lokasi makhluk tersebut. Dan Ratna pun alhamdulillah sadar, baikan, dan sore harinya pemirsa, Ratna dan Budi pun pulang meninggalkan lokasi itu, meninggalkan kenangan yang belum pernah atau yang tidak pernah terjadi dalam hidupnya, hanya satu kali atau seumur hidupnya melakukan atau mengalami hal yang sangat di luar nalar. Nah, setelah kejadian itu mereka tidak pernah lagi yang namanya mendaki atau camp, atau mungkin karena ini kata si orang tua yang ada di perkampungan tersebut mengatakan memang kalau perempuan yang sedang datang bulan atau menstruasi tidak diperbolehkan naik ke salah satu gunung atau ke tempat-tempat angker, pemirsa. Maklum waktu itu Budi dan Ratna belum pernah yang namanya naik ke gunung atau ngecamp, apalagi ngecamp. Jadi mereka mungkin tidak tahu aturan-aturan yang harus diikuti atau dituruti di salah satu gunung atau di tempat-tempat angker, yaitu kalau perempuan yang sedang menstruasi tidak diperbolehkan naik gunung atau masuk ke lokasi-lokasi angker. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami sendiri oleh Budi, narasumbernya Budi, setahun yang lalu di salah satu gunung. Semoga ini menjadi pembelajaran juga bagi semua pendaki atau siapapun yang akan mendaki, harus selalu waspada untuk selalu berhati-hati, karena di gunung itu atau di tempat-tempat angker atau lokasi-lokasi angker itu terdapat banyak makhluk yang tidak terlihat oleh kita. Nah pemirsa, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini dulu pemirsa kisahnya yang diceritakan Budi kepada kami. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya kami belibet dan juga tidak terarah, mungkin karena memang kami menceritakannya langsung tanpa ditulis naskah, karena memang yang kami dengar dari narasumbernya, jadi kami ceritakan kembali. Mohon maaf jika ada kesalahan, namun kami berharap dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Bagi siapapun yang selalu mendukung channel kami, yang selalu menonton video kami mendoakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan,
panjang umurnya, murah rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Tunggu lagi kisah cerita kami, karena kisah yang kami ceritakan adalah kisah nyata dan bukan rekayasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.